Kamera standby. Standby. Kamera roll. Roll. Audio. Record. Oke, synchronize. Tanda pembukaan pertama. Action. Hai kerabat-kerabat kru kontainer. Kembali lagi di Sarjana YouTube. Di segmen ini kita akan membantu kalian mendapatkan IPK 4.1 demi menjadi diploma sarjana, profesor, doktor, tutorial, DIY, how to, dan berbagai macam judul-judul tutorial di video YouTube lainnya. Oke, perkenalkan, gue Nanda dari kontainer. Biasanya gue jadi action figure atau gue yang backup kalau yang lain gak datang. Kita akan membahas tentang multicam dan settingannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita perkenalan dulu dengan multicam itu sendiri. Multicam adalah teknik menggunakan lebih dari satu kamera di waktu yang bersamaan. Tujuannya untuk mendapatkan detail yang lebih banyak. Teknik ini sendiri biasa digunakan di talk show, game show, atau show-show lain yang membutuhkan informasi yang lebih detail dan lebih banyak dalam waktu bersamaan. Kelebihannya adalah lebih efisien waktu, lalu bisa mengambil detail lebih banyak di waktu yang bersamaan, dan juga dinamis. Dan kekurangannya, kita membutuhkan kru dan alat-alat yang lebih banyak. Selain itu, kalau editingnya nggak benar, pasti bakal bikin pusing. Yang dibutuhkan dari teknik multicam ini, yang pertama adalah kamera, dan yang kedua, kamera. Oke, sekarang kita masuk ke teknik-tekniknya. Teknik yang pertama adalah pemilihan lensa dan kamera. Sekarang, ada teman gue yang bakal memandu kalian. Pik, masuk Pik. Yoi. Oke, jadi di sini ada Taufikur Rahman Ruki. Dia adalah mayor kamera di kontainer ini. Oke, Pik, silakan bahas tentang penggunaan lensa dan kameranya. Untuk kamera di sini kita menggunakan dua kamera, yaitu dari Canon. Kita makanya Canon. Yang satu itu di sini 80D sama di sini 60D. Kenapa kita menggunakan Canon? Karena emang kita punya Canon. Terus kenapa dua-duanya Canon? Supaya warnanya sama. Karena kalau misalnya kamera ini Sony, ini Canon, itu nanti bakal warnanya jadi beda-beda. Hasilnya juga akan kurang enak lah. Oke, ini 80D, ini 60D, ini semua Canon. Ini kita pakai yang ini, dua ini. Ini untuk main kamera, yang ini untuk second. Untuk lensa di sini kita gunain yang 18-200. Di sini kita gunain lensa yang 18-200 sama lensa fix yang 50 mm. Dua-duanya dari Canon lensanya. Kenapa gunain lensa ini? Karena lensa yang 18-200 ini cukup wide ya. Jadi bisa nih untuk kita di tempat sempit kayak gini bisa muat buat kita berdua kayak gini gitu. Kalau ini yang lensa fix ini untuk mengambil detail-detail kayak kita nih, close up detail kayak gini gitu. Lensanya ini 18-200 nih, ini 18-200 panjang, nggak wide tapi cukup wide. Gimana sih? Ini pakai fixan ini kan? Yes, ini pakai fix. Ayo pasang dong, udah gua ajarin juga. Oke, setelah kita memilih lensa dan kameranya, sekarang kita masuk ke pembahasan pemilihan blocking. Gimana, Pak? Untuk blockingan kameranya sendiri, ini tergantung pemakaian kita ya, tergantung konten kita nih. Mau nge-shootnya kayak gimana, terus kontennya itu apa. Kalau ini kan kita kan tentang berbagi ilmu gitu ya kan saya. Jadi cukuplah dua kamera doang. Yang satu untuk fokus ke kita sini, yang satu untuk menambah detail-detail yang dikit lagi close up lah atau apa gitu-gitu. Untuk blockingannya ya semau kalian sih, bebas. Bisa di sini satu, di sini satu, bisa di sana satu. Tergantung kalian mau ngambil dari mana. Asal jangan di belakang ya, jangan dari belakang, harus dari depan sini kan. 180 derajat, ada aturannya 180 derajat kayak gitu. Ya itu di situ. Ini buat main kamera. Main kamera. Itu second kamera ntar handheld. Oke, setelah pembahasan blockingan, kita masuk ke settingannya nih, Pak. Kan dua kamera, pasti settingannya nggak sama dong kayak satu kamera. Kalau yang masalah segitiga exposure kayak shutter gitu-gitu, shutter di sini normal ya. Pemakaian video seperti biasanya 25 fps, shutternya 50. Untuk aperture juga menyesuaikan. Di situ gue pakai 4 sama di sini pakai berapa ya? Lupa gue. Berapa ya, Dok? Berapa ya? 32. Ya, 3.2. Pokoknya aperture, shutter speed sama ISO itu menyesuaikan tergantung lingkungan kalian nih seperti apa gitu. Cahayanya kayak gitu. Terus tadi fps kan 25 karena normal ya kan. Kita nggak ada slow mo. Buat apa 60 fps nanti jadi berat ininya apa
ukuran filenya lebih gede. Terus picture profile itu kan ngaruhnya ke warna. Nah itu semau kalian juga sih warnanya mau kayak gimana. Kalau di sini kan kita warnanya kayak soft gimana gitu, hijau sama ungu. Di situ gue pakai picture profile yang portrait, white balance, sama menyesuaikan juga white balance. Ini kan cahaya juga ya, white balance gitu. Di situ gue pakai yang white fluorescent. Pokoknya menyesuaikan sih warnanya, sesuai yang kalian mau gitu. White balance tuh ngaruh sama warna kan ya? Iyalah, white balance picture profile itu warna. Sekarang kenapa pakai shutter 50? Kenapa pakai shutter 50? Karena kan tadi kan fps kita kan 25. Itu yang normal ya. Yang bisa diterima sama mata manusia. Karena ada motion blurnya juga ya kan. Supaya jadi real gitulah, alami gitu gambarnya. Oke guys, ini lagi persiapan mau syuting. Yeay, Ada siapa nih? ada siapa nih? Jadi kita punya lampu guys. Nih guys, lampu guys. Ini namanya lampu guys. Ini. Nih, Pik, setting kamera Pik. Ya. Ini shutternya 50, aperture 4 karena menyesuaikan dengan kamera sah. Ya ini kok begini sih? Nih pakai kamera low set kayak gini, di zoom dikit, ISO diusahakan serendah mungkin karena kita di sini cahayanya lumayan bagus karena udah ada peningkatan sedikit. Jadi kita ISO-nya cuma 640. Picture profile karena kita warnanya mau smooth. Ini picture profile kita portrait, sesuaiin sama warna yang kalian mau. Lalu ini white balance-nya white fluorescent. Ya kira-kira kayak gitu. FPS-nya 25 ya. FPS-nya 25 nih, 24 lah. 60 tuh slow mo. Deh, ini pokoknya kayak gitu dong. Simple, kamera simple. Kamera itu simple asal lo mau belajar. Sorot ke nanda. Blockingannya dulu ke gua. Oh, ini ngapain sih kata kamu beca sumpah? Nah, itu lo kan ambilnya kan itu kan pakai ambil close up nih, close up. Terus? Coba lihat exposure-nya. Nah, pak exposure kan udah 0 nih, pas di tengah-tengah. Shutter 50, aperture 32. Ini semua white balance, picture profile juga udah sama, ISO menyesuaikan. Oke. Yang penting itu kalau misalnya multicam kayak gitu, lo lihat di exposure bawah sini nih. Exposure bawah. Ya lu kan main drama berdua. Dua-duanya kan udah sama nih, dua-duanya sama. Berarti cahayanya aman. Yang lo harus perhatikan lagi kalau misalnya itu tinggal di white balance sama picture profile-nya sama FPS sih. Ini Pak, yang kedip-kedip itu kenapa tuh Pak? Oh, kedip-kedip. Itu namanya flicker, cuy. Flickering. Itu karena shutternya gak sesuai sama FPS kita. Misalnya FPS kita kan di sini kan pakai 25. Kalau misalnya shutternya kita pakai tinggi misalnya 100, itu nanti bakal ada kayak flickering gitu. Karena cahaya yang masuk ke kamera sama FPS-nya itu nggak sesuai. Jadi ya gitu ada flicker gitu. Terus dari sinematografer kan banyak tuh Pak Apa tuh? yang makainya flat profile. Itu apa sih? Boleh jelasin dikit nih? Flat profile itu jadi warnanya itu yang diflatin. Gimana tuh maksudnya? Warnanya flat, jadi kayak abu-abu, bukan abu-abu sih. Midtone gitu, midtone. Iya pokoknya warnanya flat gitu, bener-bener flat rata semua supaya memudahkan proses editing kalau mau di color grading. Oke, settingan semua udah siap, kamera blocking, lensa semua udah siap. Sekarang kita harus ngapain lagi nih? Syuting. Oh iya. Maksudnya sebelum syutingnya gitu. Biasanya itu ada inian. Kayak tadi pas awal video ini dimulai itu ada shooting call, atau biasa orang juga bilang floor standby. Tergantung sih bilangnya apa. Untuk leper gitu ya. Iya gitulah pakai. Itu dimulainya biasanya kan kayak all crew standby. Nah terus habis itu kamera standby, kamera roll. Nanti kameramennya bilangnya kamera roll gitu. Habis kamera audio record. Nah, terus yang megang audio record juga gitu bilang. Udah langsung tuh synchronize itu bebas sih. Tapi biasanya kan kalau kita kan nggak punya kaliper ya, jadi pakainya synchronize biasa gitu supaya gampang. Nah, gunanya apa tuh? Itu tadi supaya memudahkan editor juga nanti pas ngeditnya. Oh, kelihatan dari ini waveform ya. Ya, Kelihatan ada di waveform audionya pas editing juga gitu bakal ada. Ada spike gitu ya. Oke, berarti setelah shooting call itu bisa langsung nyala ya kameranya, bisa langsung ngomong. Ya, action dulu ntar. Terakhir ntar ada actionnya. Action. Nah, itu langsung mulai. Biasanya yang ngomong action itu kalau nggak sutradara, asrada. Itu kalau di film. Kalau kita kan bebas nih. Oke, kamera aman ya. Audio cok. Audio kita pakai 2.
yang satu buat backup. Awas ya. Wah, ngeri banget. Iqbal sudah sini ya buat kamera 2. Ketahuan dong. Satu di sini, clip on. Sini clip on tuh. Lalu clip on itu disambungnya ke HP ya, karena kita nggak punya Tascam, kita nggak punya zoom cuy. Ini yang kedua kita pakai Rode Asik. Naturalis. Pik gantangan gue, Pik masih Pik. Sudah juga nih ngeplok. Pik siap. So, semua siap? All crew standby, channel standby. Bye. Kamera roll, audio. Record. Oke, synchronize. Tanda pembukaan pertama. Action. Nah, karena pembahasan udah selesai, sekarang kesimpulan nih. Single cam itu enak, cuma satu kamera. Editingnya juga pasti nggak repot-repot banget kan, nggak harus nyambungin kamera mana gitu-gitu, nggak. Tapi nggak enaknya single cam itu detail yang kita dapetin juga nggak bisa terlalu banyak, itu nggak sebanyak yang didapat dari multicam. Kalau multicam itu tadi enak, kita bisa ngambil shoot yang banyak dalam satu waktu. Itu jadi kita bisa dapat detail-detail kayak gini gitu banyak di satu waktu doang. Nggak enaknya itu ya itu editingnya. Susah ya. Editingnya lo harus nyambungin dari berbagai kamera gitu. Pokoknya kalau misalnya penggunaan kamera mau single cam atau multicam itu sesuaiin sama penggunaan kalian menggunakannya buat apa nih, entah film atau cuma konten biasa, itu tergantung kalian sendiri. Yang jelas masing-masing dari penggunaan single cam atau multicam itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti yang udah gue bilang tadi. Oke, sekian yang bisa kita sampaikan tentang multicam dan penggunaannya. Jika ada misinformasi, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan bagi yang ingin request kita mau bahas apa, bisa juga komen di kolom komentar di bawah atau DM kita di @container_official. Subscribe. Oke. Like jika konten ini bermanfaat, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya membagikan ilmu, dapat pahala cuy. Subscribe juga ya, jangan lupa. Udah sekian. Cut. Gitu tuh. Enggak lah, enggak gitu lah.